Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pernikahan menjadi harapan banyak orang untuk membangun kehidupan yang bahagia dan harmonis. Namun tidak sedikit rumah tangga yang harus menghadapi konflik, tekanan hingga berujung pada perpisahan. Berbagai faktor kerap menjadi pemicu. Lalu apa saja faktor yang memicu perceraian dan bagaimana cara menjaga hubungan tetap utuh dan harmonis? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Rukiana Novianti, praktisi psikolog dan akademisi Unismu Makassar. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Salam sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Mbak sehat juga. Alhamdulillah sehat. Ibu, kita ingin menyoroti terkait salah satu kasus yang bisa dibilang di Indonesia ini angkanya cukup tinggi. Data dari BPS juga menunjukkan jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2024 kemudian 2025, angkanya cukup naik signifikan begitu perbandingan angka perceraian di Indonesia. Dari sisi psikologi, sebenarnya faktor akar permasalahan dari perceraian itu seperti apa, Ibu? Oke, jadi terima kasih Mbak Ovi untuk waktunya. Jadi kalau kita melihat dari betul sekali tadi terkait dengan fenomena perceraian yang sudah disampaikan, sebenarnya melihat dari akar masalah yang sejauh ini ya. Kalau kita berbicara secara psikologis, faktor dari perceraian itu tidak bisa berdiri tunggal. Jadi ada beberapa aspek ataupun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa perceraian itu muncul. Misalnya yang paling utama adalah ketidakmatangan secara emosi. Jadi ketidakmatangan secara emosi ini bisa memperburuk pola komunikasi sehingga terjadi konflik di dalam sebuah hubungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga adalah bisa jadi dari sisi ketidakmatangan secara finansial gitu. Nah, itu adalah hal yang menjadi pendukung sehingga hubungan itu mungkin yang dari awalnya baik terbangun dengan cinta ya ternyata lama-lama akan ada kerenggangan gitu. Nah, kemudian selain itu bisa juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti tekanan-tekanan psikologi sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang psikologi itu dia istilahnya dinamikanya itu cukup kompleks untuk dibahasakan. Tapi kalau melihat gambaran secara umum, yang paling rentan itu adalah ketidakmatangan dari segi emosi dan kondisi finansial. Itu akan memperburuk sehingga konflik itu bisa menjadi semakin lebih kita ke fokus soal ketidakmatangan emosi. Itu seperti apa, Ibu? Apakah memang ada akumulasi dari masalah-masalah kecil kemudian jadi masalah besar atau memang faktornya seperti apa? banyak. Kalau kita berbicara terkait ketidakmatangan emosi, Mbak Wafi, kita akan turun lagi nih. Nah, biasanya orang-orang yang hidup dengan masalah yang belum terselesaikan ya, bahasa sederhananya, di sebelumnya dia saat menghadapi masuk pada dunia pernikahan, maka pola ataupun perilaku yang dulunya dilakukan itu bisa jadi akan terbawa pada saat dalam sebuah hubungan. Contohnya, sederhananya seperti ini. Mungkin Mbak Wafi sudah menikah? Belum. Belum. Misalnya ada sebuah pasangan gitu ya Mbak Wafi ya. Terus dia adalah pasangan yang lahir dari kepribadian pengasuhan yang tidak utuh dari keluarga. Misalnya korban perceraian seperti itu. Nah, pada saat dia menikah, saat menjalin hubungan bisa jadi mungkin ada luka-luka masa lalu dari orang tua yang tidak tuntas terselesaikan sehingga itu yang menyebabkan dia akan menjalani konflik yang sama di dalam bersama pasangannya di hubungan yang baru. Sehingga itulah kenapa
dalam sebuah hubungan kematangan emosi itu sangat dibutuhkan. Jadi kita tidak hanya melihat dari segi kematangan usia gitu, karena itu akan cukup besar perannya dalam membantu membuat hubungan itu bisa langgeng sampai ke depannya. Dari berarti latar belakang keluarga, kemudian pola asuh saat kecil itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga seseorang begitu ya. Terkait dengan kondisi emosional sendiri, idealnya harusnya seperti apa Ibu untuk mematangkan kondisi psikis kita sebelum kemudian menuju ke jenjang pernikahan? Oke, nah berbicara terkait kematangan emosi ini yang paling uniknya karena kematangan emosi itu bisa dipelajari Mbak. Kepribadian itu salah satunya muncul dari lingkungan dan perilaku yang sering kita ulang-ulang gitu, sehingga kematangan emosi akan muncul ketika seseorang itu mampu memvalidasi emosi. Saya disclaimer dulu ya, karena saya adalah psikolog pendidikan dan memang beberapa kasus-kasus perceraian yang saya tangani itu adalah anak sekolah yang menjadi korban perceraian. Jadi mereka biasanya muncul dari masalah-masalah yang mereka tidak tertangani secara psikologis, maksudnya tidak diterima emosinya, tidak ada cara atau tidak diajarkan bagaimana meluapkan emosi, bagaimana memvalidasi emosi, seperti apa sih yang harus dilakukan ketika kita marah, apa sih yang dilakukan ketika kita sedih, ketika kita takut, itu semuanya ada tekniknya sebenarnya dan secara bisa psikologis dipelajari. dan itu bisa dipelajari ketika ibaratnya orang ataupun dalam menjalin hubungan kita dalam sebuah pasangan itu mampu untuk mengatur, mengelola itu, maka hubungan kita bukan hanya dengan pasangan dekat, dengan orang-orang di sekitar pun itu juga nanti ke depannya itu akan lebih langgeng, lebih awet dan lebih harmonis gitu. Harmonis. Jadi kematangan emosi, mengelola regulasi emosi itu juga sangat-sangat penting untuk dipelajari sebelum kemudian masuk ke gerbang pernikahan begitu ya Ibu. Tadi juga salah satunya adalah faktor ekonomi. Seperti apa kemudian kondisi ekonomi ini bisa mempengaruhi kondisi psikis seseorang? Nah, perlu saya tekankan bahwa kalau kita melihat data ya, bahwa faktor ekonomi itu sebenarnya bukan faktor satu-satunya atau bukan faktor utama, alias bukan akar masalah dari perceraian, tapi dia adalah pemicu perceraian. Ketika secara finansial atau dalam hal ekonomi itu kurang, maka akan lebih mudah untuk memunculkan konflik-konflik lain. Nah, kita memandang saja di Indonesia. Di Indonesia itu kan istilahnya ekonomi ataupun dalam hubungan pasangan, kadang dalam hubungan itu laki-laki harus selalu diibaratkan sebagai tanda kutip pencari nafkah utama gitu. Nah, ketika penghasilan laki-laki lebih rendah atau suami ya lebih rendah daripada istri, itu akan membuat lingkungan sekitarnya ataupun keluarganya itu merasa bahwa dia ini tidak berdaya sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, itu akan memunculkan konflik nih, itu pemicu gitu. Jadi faktor ekonomi itu sebenarnya bukan faktor satu-satunya. Bahkan dari data Badan Statistik kalau melihat dari tahun 2025, dari data ada 438 laporan kasus yang masuk itu meningkat dari 2024 ke 2025 itu ada 10% peningkatan kasus perceraian, yang dimana peningkatan kasus perceraian ini ternyata akar masalahnya 64% itu dari konflik karena apa? Perselisihan paling tinggi. Cuman karena perselisihan yang selalu berulang-ulang dan adanya komunikasi yang tidak sepemahaman, itu yang menjadi pemicu terbesar dari penyebab utama perceraian. Baru diikuti dari kedua, ekonomi. Karena kan kita melihat juga ya, kalau berpikir lagi ya, kita memandang realitanya. Banyak kok mungkin di sekitar kita atau di Indonesia itu banyak orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah tapi hubungannya adem-adem saja, tidak ada sampai pada konflik dan berujung pada perceraian juga tidak ada. Justru beberapa kasus malah keluarga yang dalam ekonomi stabil karena seringnya bertengkar, akhirnya itu yang membuat hubungan itu menjadi renggang. Seperti itu. Baik, nanti di segmen selanjutnya Ibu Rukiana kita juga akan bahas terkait dengan tanda hubungan tidak sehat dan juga bagaimana dinamika konflik dalam rumah tangga. Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini.
hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menyebutkan rakyat, tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV. Kita kembali akan berbincang bersama Ibu Rukyana Novianti, praktisi psikolog dan akademisi Unismu Makassar. Di segmen ini kita ingin menyoroti Ibu terkait dengan tanda hubungan yang sudah mulai tidak sehat dan bagaimana kemudian manajemen konflik yang baik agar kiranya rumah tangga itu bisa bertahan. Oke, jadi yang pertama tanda hubungan tidak sehat adalah diskusi sudah berubah menjadi pertengkaran. Itu yang paling sangat terlihat. Diskusi berujung pertengkaran. Dan seringnya membahas masa lalu. Ataupun dalam dialog itu selalu ada kata yang absolut. Absolut itu kayak gini. Contohnya, kamu itu selalu bla 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 bla. Kamu itu tidak pernah memperhatikan saya. Kamu itu tidak pernah gini. Kamu tidak pernah. Jadi selalu keluar kata-kata tidak pernah, selalu yang berujung adalah memojokkan. Nah, itu akan menjadi awal mula pemicu terjadi konflik. Tapi bukan cuma itu Mbak Wafi, ada juga yang dinamakan menghindari konflik. Ternyata ketika menghindari konflik dalam artian gini, udah terserah kamu aja, udah nggak apa-apa gitu. Nah, ketika dalam hubungan semuanya sudah pasrah gitu. Nah, itu adalah awal mula bisa terjadi perceraian dalam hubungan. Menghindari konflik bahkan berujung silent treatment itu juga bisa berujung ya. Betul. Karena banyak yang menganggap Ibu menghindari konflik adalah solusi, tapi padahal sebenarnya itu jadi pemicu juga ya. Kalau dari penelitian psikologi justru konflik yang didiamkan dan tidak diselesaikan dalam suatu hubungan itu nanti akan menjadi kayak bom waktu gitu yang sewaktu-waktu akan meledak dan itu kita nggak akan tahu karena tiap-tiap orang toleransi rasa sakitnya itu beda-beda Mbak Wafi. Mungkin Mbak Wafi toleransi sakitnya tinggi tapi bisa jadi mungkin saya enggak, saya dicolek dikit aja itu menurut saya itu sakit gitu. Nah, dan bisa jadi itu tidak terjadi dengan pasangan. Bisa jadi yang nyolek saya itu misalnya tetangga atau saudara pasangan saya atau mertua saya misalnya. Nah, itu juga karena colekan itu yang akan membuat bom yang saya udah pendam misalnya ya. Nah, itu yang akan meledak sewaktu-waktu. Jadi kalau Mbak Wafi mungkin pernah menonton beberapa tayangan, ada kok yang kelihatannya adem-adem aja tapi kok bercerai gitu ya. Iya, karena bisa jadi dia menyimpan sampah-sampah emosi, luka-luka yang tidak diselesaikan, yang akhirnya berujung pada kata ya sudahlah gitu ya. Nah, itu yang berujung pada kata itu yang membuat akhirnya ya sudah mereka memilih untuk udah bisa aja karena kata ya sudahlah ataupun terserah itu sering kali ya. Kemudian Ibu, kalau misal sudah ada tanda-tanda hubungan sudah mulai tidak sehat, apa yang perlu dilakukan supaya bisa kembali ke jalur yang sama? Nah, ini karena itu juga sebenarnya dialami oleh semua pasangan pada umumnya. Tapi pada intinya yang perlu kita ketahui Mbak Wafi bahwa di dalam hubungan itu cinta nggak cukup. Cinta nggak cukup. Nggak cukup. Ada uang pun sebenarnya nggak cukup kalau kita nggak paham bagaimana memperlakukan pasangan dengan tepat gitu. Bagaimana kita membangun komunikasi itu yang paling utama. Jadi komunikasi adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan pernikahan gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa merawat hubungan. Bagaimana cara merawat hubungan? Ya selalu
munculkan kenangan-kenangan indah pada saat dulu bagaimana awal pasangan itu memulai hubungan seperti itu. Karena kita tidak bisa memungkiri banyaknya orang yang datang di dalam hidup kita, kadang membuat kita sering membandingkan dia dengan membandingkan orang baru dengan orang yang sudah ada gitu. Nah, apakah itu boleh? Nah, kadang membandingkan orang baru dan yang sudah ada mungkin untuk memicu atau menjadi motivasi itu boleh-boleh saja, tetapi ketika nanti akan menjadi sudah muncul pikiran bahwa saya harus seperti ini, pasangan saya harus begini, andai saja pasangan saya bisa gini, nah, itu berarti kita harus udah stop thinking, udah tinggalkan lingkungan yang seperti itu, karena itu akan menjadi pemicu atau dampaknya akan lebih besar kepada hubungan. Kemudian Ibu, kapan justru berpisah itu menjadi pilihan terbaik dari sisi psikologis? Kondisinya akan seperti apa Ibu? Nah, ini cukup berat ya, karena tidak ada pasangan yang mau tidak ada orang yang menginginkan perpisahan gitu. Dimanapun hubungan dijalin, pasti tidak akan ada yang mau berpisah gitu. Nah, namun secara psikologis kadang kami itu, saya pun pribadi kalau di ruang-ruang praktek itu saat melakukan konsultasi dengan pasangan keluarga gitu ya, maksudnya ketika saya sampaikan, ketika misalnya satu sudah terlihat tanda-tanda bahwa sudah tidak ada komitmen untuk berubah, itu mempertimbangkan, saya bilang mempertimbangkan ya, tapi jadi artinya jangan kalau misalnya ini kelihatan, oh psikolognya bilang gini nih, kita harus pisah aja, tidak, bukan begitu maksud saya. Maksud saya tanda-tanda yang pertama adalah ketika kita sudah melihat tidak ada komitmen, nah untuk berubah atau adanya kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian sudah tidak ada empati lagi di dalam hubungan itu, atau sudah tidak ada perasaan melihat pasangan itu, kita melihat sudah tidak punya daya dan upaya untuk mau memperbaiki hubungan dengan kita. Nah, itu mungkin bisa mempertimbangkan untuk berpisah gitu. Ketika kemudian hubungan indikatornya hubungan yang masih layak untuk diperjuangkan, itu seperti apa Ibu? Hubungan yang masih layak, justru sebaliknya. Ketika kita melihat pasangan itu punya komitmen untuk mau berubah, itu yang pertama. Dan masih bisa membangun komunikasi secara sehat seperti ini. Gitu. Tapi kalau sudah mentalnya nggak sehat ya kita nggak bisa lagi berkomunikasi. Ketika kita masih bisa menjalin komunikasi sehat, sudah masih bisa diajak berdialog, ada komitmen untuk berubah gitu. Nah, itu kita bisa membangun atau kita bisa maksudnya mempertahankan hubungan yang sudah ada. Baik, nanti di segmen selanjutnya kita juga akan membahas seberapa pentingnya konseling pernikahan ya sebelum memilih untuk memasuki babak baru kehidupan rumah tangga. Nanti kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.
Anda kembali menyaksikan Kompas TV, saudara, bersama saya Wafik Asisa. Kita kembali akan berbincang bersama Ibu Rukiana Novianti, praktisi psikolog, akademisi Unismu Makassar. Di segmen kali ini, Ibu, saya akan mengajak Anda untuk bermain games. Jadi ada dua pilihan, nanti saya akan sebutkan, nanti Ibu bisa pilih salah satunya dan berikan penjelasannya kenapa memilih itu. Oke, sudah siap Ibu? Langsung saja kita mulai. Baik, saudara, pertanyaan yang pertama. Lebih bahaya masalah besar yang jarang terjadi atau masalah kecil yang terus berulang? Ya. Oh, ini langsung milih. Langsung milih salah satunya. Masalah kecil yang terus berulang. Masalah kecil yang terus berulang. Iya, betul. Itu karena kenapa ya? Karena kenapa? Karena masalah kecil yang terus berulang itu akan menjadi masalah besar. Masalah besar. Justru akan makin banyak akumulasinya ya. Baik. Kita ke pilihan selanjutnya, Ibu. Lebih penting mengalah atau mempertahankan prinsip? Dalam rumah tangga itu lebih penting mengalah atau mempertahankan prinsip? Bisa pilih dua-duanya enggak ya? Karena ada di satu momen itu kita juga harus mengalah sebenarnya sebagai pasangan, tapi ada juga di satu momen kita harus mempertahankan prinsip. Contohnya mempertahankan prinsip itu misalnya ketika marwah kita sebagai perempuan, atau misalnya ketika agama gitu. Nah, itu kita harus mempertahankan prinsip. Tapi ketika misalnya hal-hal yang cuman karena marah atau yang sederhana itu sebenarnya yang mengalah juga nggak apa-apa. Yang fundamental nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau yang fundamental. Oke, selanjutnya saat konflik lebih baik dibicarakan saat itu juga atau ditunda sampai suasana lebih tenang? Oke, nah itu tergantung konfliknya Mbak Wafi. Ini nggak ada pilihannya ya. Karena itu tergantung konfliknya. Jadi misalnya ketika konfliknya itu memang terlihat harus diselesaikan, karena memang dalam resolusi konflik ada konflik memang yang harus didiamkan dulu, biar padam dulu sedikit, cooling down dulu, nah baru didiskusikan. Tapi juga ada beberapa konflik yang memang saat itu harus dibicarakan. Contohnya apa? Misalnya, enggak usah sampai contohnya ya. Boleh lanjutkan. Oh boleh. Contohnya misalnya ketika pasangan itu misalnya suami nggak ngomong nih sama istrinya kalau udah minjemin uang ke tetangga, tapi istrinya tahu. Nah, itu konflik yang supaya tidak terjadi lebih besar itu segera untuk dibicarakan. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke respon emosi, misalnya dua-duanya sedang marah, parah, nah itu didiamkan dulu beberapa menit, setelah itu baru dibicarakan. Tergantung dari jenis konfliknya tadi ya. Betul. Baik, Ibu, selanjutnya lebih penting menyelesaikan masalah atau menjaga perasaan pasangan? Dengan menyelesaikan masalah itu sebenarnya kita menjaga perasaan pasangan. Tapi cara menjaga perasaan pasangan dengan menyelesaikan masalah dengan baik itu terkadang harus melukai kita dulu kan atau Nah, disitulah prinsip sebuah komunikasi sebenarnya, komunikasi interpersonal. Karena ketika dialog itu dilakukan dengan terbuka dan diskusi tanpa menghakimi atau menggurui, sebenarnya itu tidak akan melukai pasangan. Gitu. Jadi tergantung cara penyampaiannya juga. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini tidak kalah menarik juga. Kunci rumah tangga harmonis adalah komunikasi atau kepercayaan? Oke. Dua-duanya sih. Dua-duanya sama-sama penting, sama-sama penting ya. Bahkan penelitian juga membuktikan kalau finansialnya rendah, tapi kepercayaannya ada, kemampuannya untuk komunikasinya bagus, itu tidak akan merusak hubungan. Dua-duanya sama-sama penting ya, lagi-lagi sama-sama penting. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam konflik lebih baik jujur meski menyakitkan atau menjaga perasaan meski tidak sepenuhnya jujur? Kayaknya harus jujur ya, kalau menurut saya. Apapun harus jujur walaupun itu menyakitkan pasangan kita. Iya, betul. Makanya memang konseling pranikah itu memang cukup penting, ataupun bukan konseling sih, mungkin edukasi pranikah ya. Jadi hal-hal sekecil itu memang harus dibicarakan di awal. Baik, ini pertanyaan terakhir. Coba bisa dipilih salah satunya. Lebih penting waktu berkualitas bersama atau dukungan dalam kesibukan masing-masing? Ya karena mungkin kalau saya pribadi ya, karena saya orang sibuk gitu ya, ya dukungan dalam kesibukan masing-masing. Tapi yang penting tidak meninggalkan perannya. Saya juga
kebetulan saya kan mengajar mata kuliah konseling keluarga gitu. Jadi saya juga sering menyampaikan kepada mahasiswa yang akan menikah gitu ya, ataupun di beberapa materi parenting yang saya bawakan bahwa di dalam hubungan itu ada peran dalam keluarga. Jadi saya mungkin punya peran sebagai seorang psikolog, kadang saya juga akan berperan sebagai seorang dosen. Ketika di rumah saya punya dua peran, saya punya peran sebagai ibu dan saya punya peran sebagai istri. Jadi saya tidak boleh berperan sebagai ibu di suami saya, dan begitupun sebaliknya, saya tidak boleh sebagai istri di anak-anak saya. Nah, suami juga seperti itu, dia di rumah bukan hanya berperan sebagai ayah, tapi dia itu berperan sebagai suami. Di satu sisi dia juga harus paham kapan dia memposisikan diri sebagai seorang ayah dan kapan dia harus sebagai suami kepada istrinya. Karena ada yang namanya struktural dalam pernikahan. Ketika struktur itu tidak berjalan sesuai dengan perannya, maka itu akan membuat kerenggangan dalam pernikahan rumah tangga. Terakhir Ibu, apa kunci utama agar kemudian rumah tangga bisa harmonis dan terhindar dari perceraian? Oke, nah rumah tangga harmonis tadi sudah kita bahas bahwa komunikasi dan kepercayaan itu penting. Ya, tapi pun ada komunikasi dan kepercayaan, tapi kalau segi finansial juga tidak mendukung ya juga sama saja. Jadi artinya semuanya harus berjuang gitu. Dan yang mau saya tekankan bahwa dalam hubungan pernikahan cinta itu nggak cukup Mbak Wafi, tapi banyak hubungan yang renggang, yang pisah itu karena memang mereka belum betul-betul benar-benar merawat hubungan, atau mereka belum tahu bagaimana cara merawat pernikahan. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran diri, membangun kesadaran diri bahwa kita sudah berdua. Jadi rasamu rasaku, rasaku rasamu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Rukiana Novianti, praktisi psikolog, akademisi Unismu Makassar. Tentunya perceraian bukan sekedar peristiwa hukum ya, tapi juga psikologis, kemudian ekonomi yang cukup kompleks. Dan semoga setelah perbincangan kita ini makin banyak lagi yang bisa lebih paham dan juga belajar ya, untuk bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Terima kasih banyak Ibu Rukiana Novianti. Terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.